Hai kalian, balik lagi di sini di channel YouTube aku Indra Kalian. Sebelumnya terima kasih udah klik video ini dan jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media kalian. Nah, di video kali ini teman-teman, aku akan membagikan pengalaman aku mengikuti tes rekrutmen di perusahaan perkebunan kelapa sawit ya. Setelah aku mengikuti tes di BES Agro Internasional, aku tidak berhenti sampai di situ dan aku mengikuti tes rekrutmen kembali di perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan kali ini tesnya di Triputra Agro Persada. Jadi informasi adanya hiring atau open recruitment itu kami dapatkan dari PJK USU, dari fanpage Facebook PJK USU ya teman-teman. Jadi tes itu dilaksanakan pada hari Jumat pada waktu itu, dimulai dari jam 7 pagi. Nah, lowongan tersebut terbuka untuk semua jenis kalangan, baik fresh graduate maupun yang sudah berpengalaman ya teman-teman. Jadi waktu itu langsung datang ke PJK USU di kampus USU. Kemudian proses yang pertama yaitu kita registrasi kembali, yaitu mengisikan biodata kita, nomor handphone, dan juga email ke form yang sudah disiapkan oleh panitia penyelenggara. Setelah itu kita mendapatkan nomor registrasi. Kebetulan pada waktu itu aku mendapatkan nomor 80. Setelah itu teman-teman, ternyata aku tanya-tanya ke teman-teman yang lain yang ada di sana, ternyata dia kebagian nomor 512. Jadi pada waktu itu yang mengikuti tes rekrutmen ini benar-benar banyak, sampai 600-an orang. Nah, untuk tes yang pertama waktu itu ada interview. Jadi di awal itu kita di interview dulu. Nah, isi daripada interview itu adalah si penginterview itu menanyakan tentang pribadinya kita lah, data diri kita, perkenalan, kemudian prestasi apa yang pernah kita raih di universitas atau di luarnya, kemudian pencapaian apa, organisasinya apa, seperti itu, dan motivasinya apa. Nah, sebenarnya interview waktu itu berjalan singkat, dan alhamdulillah setelah itu kita disuruh untuk menunggu informasi pengumuman. Nah, jadi alhamdulillah aku bisa lolos ke step selanjutnya. Nah, setelah interview itu kita langsung masuk ke dalam tes koran. Jadi waktu itu ada tes koran ya teman-teman, dan dilakukan secara bergilir, jadi ganti-gantian gitulah. Jadi jeda waktunya itu lumayan lama untuk menunggu giliran kita. Nah, alhamdulillah tes korannya berjalan lancar, dan alhamdulillah lagi aku dinyatakan juga lolos ke step tes selanjutnya. Untuk sampai ke tes koran pada waktu itu udah sampai jam 1. Jadi kita dipersilahkan untuk isoma. Kebetulan waktu itu hari Jumat, jadi buat yang muslim diinstruksikan untuk melakukan ibadah sholat Jumat terlebih dahulu gitu, sembari menunggu rangkaian tes yang akan datang yang selanjutnya. Jadi nih, setelah ditunggu-tunggu ini lama banget, karena yang ikut tuh banyak banget ya kan, dan ruangannya itu juga terbatas gitu kuotanya, jadi nggak bisa langsung semuanya dimasukin, jadi semuanya bertahap gitu kan. Jadi untuk nunggu pengumuman selanjutnya itu sangat lama, sampai jam setengah 6 sore itu baru diumumin ke tes selanjutnya. Nah, bahkan di beberapa orang itu yang mendapatkan nomor registrasi yang paling akhir, ibaratnya mungkin 500-an, sebagian dari mereka memutuskan untuk pulang gitu, nggak ikut tesnya. Artinya udah kelamaan nunggu mungkin ya. Setelah itu ada tes lagi, yaitu tes seperti aritmatika dasar gitu, kayak matematika dasar, logika matematika. Kemudian ada tes draw a person sama menggambar pohon juga. Jadi itu dilakukan itu kayaknya itu selesai maghrib gitulah. Dan habis itu setelah kita melakukan tes itu secara bergantian, otomatis kan jumlah orangnya sudah berkurang ya, karena udah yang nggak lolos itu langsung diumumin setiap stepnya. Nah, kemudian pihak penyelenggara itu menginformasikan ke kita bahwa untuk hasil pengumuman dari tes matematika dasar, kemudian gambar orang dan gambar pohon itu diumumkan dari by phone atau email ke peserta. Jadi karena udah malam juga, pesertanya diminta untuk pulang atau kembali ke rumah. Dan waktu itu aku pulang sampai rumah sekitar jam 9-an gitu, sampai rumah kos-kosan kami. Dan keesokan harinya aku mendapatkan SMS. Jadi informasinya di situ aku nyatakan lolos dan berhak mengikuti rangkaian tes selanjutnya. Kali ini dia interview lagi, dan dilakukan atau diselenggarakan di kampus Unpri yang di Jalan Gatot Subroto ya teman-teman. Keesokan harinya pada hari Sabtu. Kemudian aku datang nih ke sana, ke kampus Unpri ya, dan di sana interview, tapi masih interview dengan orang yang sama, bukan dari usernya gitu kan. Tapi di situ interview kali itu lebih detail, lebih dalam. Jadi dia kayak menanyakan tentang detailnya pribadinya kita, kemudian targetnya kita masuk kebun,
kemudian apa motivasinya, terus dia menanyakan lagi atau mengetes gimana pengetahuan global kita tentang isu-isu atau tren-tren global, sama pengetahuan kita tentang sawit, kayak ditanya apa itu kastrasi, seperti itu. Dan setelah itu diinformasikan bahwasanya hasil dari interview tadi akan diumumkan by phone lagi gitu kan. Nah kebetulan aku langsung pulang aja. Kemudian esok paginya aku dapat SMS lagi nih bahwasanya aku diundang untuk interview user di kampus yang sama, di kampus Unpri itu pada hari Minggu. Nah kebetulan itu dibagi per jadwal, jadi satu orang itu 30 menitan gitu. Jadi aku dapat jam 1, jadi jam 1 aku tuh harus sudah sampai di kampus Unpri untuk melakukan tes interview selanjutnya. Sebenarnya masih nggak nyangka nih bisa lolos ke tahapan selanjutnya ya, karena waktu itu si penginterview itu nanya apa yang kamu ketahui tentang kastrasi, dan disitu aku bener-bener nggak bisa jawab gitu, kayak ngeblank karena kan backgroundnya tuh agribisnis ya, jadi nggak tahu apa itu kastrasi. Jadi aku cuma jawab simpel aja, mungkin itu adalah istilah di perkebunan kelapa sawit Bu, tapi untuk detailnya saya tidak pernah mengetahui apa itu kastrasi. Sebenarnya malu banget sih sebenarnya waktu itu, dan sempat mikir ya udah deh kayaknya gua nggak lulus gitu kan, tapi ternyata alhamdulillah aku lolos gitu. Nah singkat cerita, interview bersama usernya juga udah terjadi gitu kan. Jadi aku sempat ngerasa itu suasananya itu beda banget, hawanya tuh beda ya kan, karena ini mungkin lebih lebih deg-degan karena finalnya gitu kan. Nah ternyata nggak seperti yang aku bayangkan, interviewnya berjalan dengan lancar gitu kan. Yang pasti kita pinter-pinter harus bawa diri, harus menempatkan diri, harus enjoy waktu interview, dan alhamdulillah aku dapat poinnya dan enjoy pada waktu itu. Dan kayaknya sih usernya tuh kayak suka gitu sama aku ya, alhamdulillah gitu. Dan seperti biasa nunggu pengumumannya besoknya di telepon atau di SMS. Katanya sih paling lama itu 3 hari, kalau 3 hari nggak dikabarin berarti kalian nggak lolos gitu kan. Alhamdulillah setelah 2 harinya aku dikabarin bahwasanya aku dinyatakan lolos dan berhasil untuk mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu tahapan MCU atau medical check up. Nah ini untuk MCU-nya ini udah disiapin sama pihak penyelenggara, jadi kita tinggal datang aja. Waktu itu kita diinstruksikan untuk datang ke Prodia gitu kan, dengan membawa persyaratan yaitu KTP gitu kan untuk registrasi di sananya. Kemudian setelah tahapan MCU itu kita menunggu hasil dari tes medical check up kita, pakai tes dinyatakan sehat, tidak buta warna dan lain-lain. Nah setelah itu akan diinformasikan selanjutnya. Alhamdulillah aku lolos untuk tahapan tes kesehatannya di medical check up, jadi alhamdulillah banget. Dan aku dinyatakan lolos sebagai peserta untuk mengikuti manajemen training yang akan diadakan di training center di Kalimantan Tengah. Nah kebetulan waktu itu udah di email apa-apa aja perlengkapannya gitu kan, persiapannya, dan aku mempersiapkan itu semua, dan alhamdulillah aku berangkat. Nah jadi itulah tadi cerita aku mengikuti tes rekrutmen perusahaan perkebunan kelapa sawit ya, sampai akhirnya aku diterima menjadi salah seorang peserta manajemen training atau MT di perusahaan perkebunan. Jadi itulah tadi cerita pengalaman aku mengikuti tes rekrutmen di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Semoga informasi yang sederhana ini bisa bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan jangan lupa kalian support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media kalian, biar channel ini semakin berkembang. Banget kalau ada kata-kata yang salah, ada kekurangan, dan semuanya aku mohon maaf banget. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye.